Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyuning Ajeng dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid dan melakukan praktik membuat koloid dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Lalu ada sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid. Karena partikel koloid lebih besar dari larutan, atau partikel larutan lebih kecil dari partikel koloid, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan. Biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan, jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak, sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya jika muatan koloid dinetralkan, sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok, sehingga terjadi koagulasi. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah proses permunian koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan menggunakan membran semi-permeable, ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar, karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar, sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable. Yang keenam, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Yang ketujuh, koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob, sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, sol liofol akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid, contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Berikutnya ada jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta. Contoh sol padat adalah kaca hitam. Yang ketiga, emulsi.
Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Contoh emulsi adalah kasein di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Yang keempat, buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa, dan batu apung. Yang kelima, gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Selanjutnya, manfaat koloid dalam kehidupan. Pertama, koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Kedua, dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, koloid biasa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Yang keenam, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada 2 gelas air dengan volume yang sama. Yang kedua, ada garam secukupnya. Yang ketiga, ada deterjen secukupnya. Dan yang terakhir, ada alat pengaduk. Langkah yang kedua yaitu kita masukkan garam secukupnya ke dalam gelas pertama. Lalu, aduk hingga merata. Langkah yang ketiga yaitu masukkan deterjen ke gelas 2 secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Dapat kita lihat dari kedua gelas. Sangat terlihat jelas perbedaannya. Dari gelas pertama merupakan contoh dari larutan karena tidak ada zat tersisa di dalamnya. Dari gelas kedua dapat kita lihat terdapat buih yang sangat banyak dan merupakan contoh dari koloid. Kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu campuran antara garam dan air termasuk larutan karena pencampuran kedua zat tersebut menghasilkan dua fase yang homogen atau tercampur dan tidak ada zat yang tersisa. Sedangkan campuran antara deterjen dan air termasuk dalam koloid jenis buih karena menghasilkan buih di mana fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat cair. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.